Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Rahma, NIM 2032201156. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Pendidikan Islam memiliki peran vital dalam membentuk generasi berakhlak mulia. Namun, tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi, profesional, bermutu. Mutu penting karena mencerminkan kepercayaan masyarakat dan kualitas output pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan Islam bermutu itu, lembaga pendidikan Islam adalah institusi yang mampu mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pendidikan, menciptakan lulusan beriman, berilmu, dan berakhlak, serta memenuhi standar mutu nasional dan global. Atau juga adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan ajaran Islam dengan standar kualitas tinggi dalam aspek akademik, spiritual, karakter manajemen, dan lingkungan. Mutu dimulai dari perencanaan. Lembaga harus memiliki visi sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dan misi sebagai langkah konkret untuk mencapainya. Mutu lembaga pendidikan tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari perencanaan yang matang. Visi adalah gambar ideal masa depan yang ingin dicapai. Misi adalah langkah konkret dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun sumber daya manusia, khususnya guru dan staf, merupakan faktor penentu keberhasilan lembaga. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan adab. Karena itu, proses rekrutmen harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan integrasi keislaman. Selain itu, pembinaan rutin bagi guru sangat penting. Program pelatihan seperti manajemen kelas Islami, penggunaan teknologi pembelajaran, serta penguatan adab dan spiritualis perlu dilakukan agar guru terus berkembang dan mampu menjalankan perannya secara maksimal. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan dalam lembaga Islam bermutu. Kurikulum harus mengintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Artinya, pelajaran matematika, sains, dan lainnya tetap disampaikan dengan pendekatan dan nilai-nilai Islam. Selain isi pelajaran, kurikulum juga harus mengandung aktivitas pembentuk karakter seperti program tahfiz, monitoring akhlak, dan pembiasaan ibadah. Dengan pendekatan ini, siswa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, religius, dan mandiri. Selanjutnya, sarana yang baik. Sarana yang baik akan menciptakan kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar. Lembaga Islam bermutu harus memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti ruang kelas yang rapi, perpustakaan, masjid, dan laboratorium. Teknologi juga harus dimanfaatkan secara bijak. Penggunaan learning management system, media digital Islami, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu proses belajar menjadi lebih menarik dan sesuai dengan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Evaluasi itu merupakan bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu lembaga. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kinerja guru, perkembangan siswa, hingga efektivitas program dan manajemen. Kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain juga sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat mendukung pembiayaan, memperluas jaringan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam bermutu bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang terencana dan konsisten. Diperlukan sinergi antara visi yang kuat, kurikulum terpadu, guru yang berkualitas, dan manajemen yang amanah. Langkah nyata bisa dimulai hari ini. Susun ulang visi lembaga, latih guru secara berkala, evaluasi kurikulum, dan bangun kemitraan strategis. Dengan niat yang benar dan usaha sungguh-sungguh, lembaga akan mencetak generasi rabani yang menjadi solusi bagi umat. Adapun kesimpulannya, lembaga pendidikan Islam bermutu dimulai dari visi yang kuat, kurikulum terpadu, guru yang berakhlak, dan manajemen yang amanah. Mutu bukan soal fasilitas semata, tapi bagaimana lembaga membentuk manusia seutuhnya, cerdas secara intelektual, tangguh secara spiritual, dan luhur dalam akhlak. Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Rahma, NIM 2032200156. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Pendidikan Islam memiliki peran vital dalam membentuk generasi berakhlak mulia. Namun, tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi, profesional, bermutu. Mutu penting karena mencerminkan kepercayaan masyarakat dan kualitas output pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan Islam bermutu itu, lembaga pendidikan Islam adalah institusi yang mampu mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pendidikan, menciptakan lulusan beriman, berilmu, dan berakhlak, serta memenuhi standar mutu nasional dan global. Atau juga adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan ajaran Islam dengan standar kualitas tinggi dalam aspek akademik, spiritual, karakter manajemen, dan lingkungan. Mutu dimulai dari perencanaan. Lembaga harus memiliki visi sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dan misi sebagai langkah konkret untuk mencapainya. Mutu lembaga pendidikan tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari perencanaan yang matang. Visi adalah gambar ideal masa depan yang ingin dicapai. Misi adalah langkah konkret dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun sumber daya manusia, khususnya guru dan staf, merupakan faktor penentu keberhasilan lembaga. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan adab. Karena itu, proses rekrutmen harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan integrasi keislaman. Selain itu, pembinaan rutin bagi guru sangat penting. Program pelatihan seperti manajemen kelas Islami, penggunaan teknologi pembelajaran, serta penguatan adab dan spiritualis perlu dilakukan agar guru terus berkembang dan mampu menjalankan perannya secara maksimal. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan dalam lembaga Islam bermutu. Kurikulum harus mengintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Artinya, pelajaran matematika, sains, dan lainnya tetap disampaikan dengan pendekatan dan nilai-nilai Islam. Selain isi pelajaran, kurikulum juga harus mengandung aktivitas pembentuk karakter seperti program tahfiz, monitoring akhlak, dan pembiasaan ibadah. Dengan pendekatan ini, siswa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, religius, dan mandiri. Selanjutnya, sarana yang baik. Sarana yang baik akan menciptakan kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar. Lembaga Islam bermutu harus memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti ruang kelas yang rapi, perpustakaan, masjid, dan laboratorium. Teknologi juga harus dimanfaatkan secara bijak. Penggunaan learning management system, media digital Islami, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu proses belajar menjadi lebih menarik dan sesuai dengan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Evaluasi itu merupakan bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu lembaga. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kinerja guru, perkembangan siswa, hingga efektivitas program dan manajemen. Kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain juga sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat mendukung pembiayaan, memperluas jaringan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam bermutu bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang terencana dan konsisten. Diperlukan sinergi antara visi yang kuat, kurikulum terpadu, guru yang berkualitas, dan manajemen yang amanah. Langkah nyata bisa dimulai hari ini. Susun ulang visi lembaga, latih guru secara berkala, evaluasi kurikulum, dan bangun kemitraan strategis. Dengan niat yang benar dan usaha sungguh-sungguh, lembaga akan mencetak generasi rabani yang menjadi solusi bagi umat. Adapun kesimpulannya, lembaga pendidikan Islam bermutu dimulai dari visi yang kuat, kurikulum terpadu, guru yang berakhlak, dan manajemen yang amanah. Mutu bukan soal fasilitas semata, tapi bagaimana lembaga membentuk manusia seutuhnya, cerdas secara intelektual, tangguh secara spiritual, dan luhur dalam akhlak. Baiklah, terima kasih.